bisa teori seperti ini. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita selama 30 tahun ini sebenarnya adalah inti dari tadi yang disampaikan. Sebab ayat yang saya pegang juga, yang saya pegang, selalu saya pegang, pada waktu kita mulai melayani orang miskin dan masuk ke dunia muslim, saya akan mendapat kecaman banyak sekali. Saya mendapat kecaman banyak sekali karena saya tidak melakukan dengan cara yang lama. Cara yang lama dulu waktu mama masih muda, ini mungkin Pak Jusat juga bisa mendengarkan ya. Cara yang muda dulu saya masih ingat, ini anak-anak mungkin tidak menuruti waktu itu ya. Saya dulu waktu masih muda, itu saya bisa berjalan dari rumah ke rumah bagi traktat. Itu saya lakukan. Kita dari rumah ke rumah bagi traktat, kita ke rumah sakit, saya pergi ke rumah sakit, kami bagi traktat pada semua orang. Dan waktu itu kita membuat Natal yang pertama dan yang terakhir. Sebab waktu itu Natalnya besar sekali, kita bikin di Karangmenjangan, itu kita bikin acara. Tapi sudah itu terus dilarang karena banyak sekali yang ikut. Sebab waktu itu mama masuk khusus di bagian orang kusta sama di bagian ahli orang jiwa. Jadi itu memang pertama dan terakhir. Mungkin kalian semua tidak tahu waktu kita masih bisa pakai traktat. Tetapi pada waktu Tuhan mulai menuntun saya ke orang miskin, dan pada waktu Tuhan menuntun saya ke orang muslim, saya tidak punya mentor. Saya tidak punya mentor, tapi Tuhan gerakan seperti ya tadi yang dikatakan, yaitu dari Lukas 4 yang Tuhan katakan, Roh Kudus ada di atasku, mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, orang tertindas, kepada orang yang termarginalkan. Hanya itu pedoman saya, dan hanya itu yang sangat sederhana kami lakukan. Waktu itu kan kami lakukan, dan saudara tahu karena itu tidak caranya seperti gereja. Sebab gereja biasanya kan waktu itu kan kasih sesuatu terus pakai traktat terima Tuhan Yesus. Saya tidak cara frontal seperti itu, tidak frontal seperti itu. Dan untuk itu kan saya juga sempat dicela juga karena dianggap seperti social gospel. Social gospel itu artinya cuma bagi-bagi saja, tapi tanpa mengabarkan Injil. Tapi di prinsip saya hanya satu, saya menuruti firman Tuhan secara sederhana. Pada waktu engkau membagikan itu, terangmu bercahaya di atasku. Hanya itu yang saya pikirkan, terangmu bercahaya di atasku. Dan pada waktu Tuhan bawa kita ke muslim, saudara tahu ini yang Kristina juga tahu, Siana juga pernah mendengar bagaimana saya juga dicela, kenapa saya mesti pakai kerudung, kenapa? Sebab mereka juga mencela saya, mengatakan, kan Ibu Hana kan bisa terus kabarkan Injil Yesus yang disalibkan. Saya tidak lakukan itu. 5 tahun kita bersahabat tanpa kita cerita tentang Injil. Karena prinsip saya itu tadi, 1 Korintus tadi yang dikatakan, aku menjadi seperti apa yang mereka ada. Nanti orang lemah, aku jadi lemah. Dia sebagai orang Muslim, saya pakai kerudung. Tetapi saya katakan itu prinsip itu lama prosesnya lama. Prosesnya lama karena kita prosesnya kan bersahabat, merangkul mereka, dan kita tahu, Kristin juga tahu pertama kali kita masuk, saya cuma berdua dengan Kristin di Busoleh, cuma berdua saja yang Kristen, perempuan, malam-malam di pondok pesantren. Tapi saya tahu bahwa saya bawa terang, dan saya tahu saya bawa kasih. Itu mungkin tidak dimengerti oleh gereja pada waktu itu. Oleh sebab itu saya kan memang saya pernah, kalau saudara tahu, jadi ini saya tidak ngerti teori ini, tetapi ini yang saya mau menunjukkan bahwa cara pendekatan kita tidak bisa seperti mereka, tidak bisa seperti pada zaman dulu, tidak bisa. Orang tanya, kenapa kok mama bisa sampai saat ini bisa begitu dengan orang muslim? Saya katakan, saudara tahu bahwa minggu yang lalu saya didatangi salah satu tokohnya dari 212. Saya ini sudah mikir mau dibikinkan podcastnya. Saya bertanya, Tuhan, saya itu tidak suka media sosial, saya tidak suka bicara di sosial, saya tidak bisa. Tapi saya ditanya apa saya harus menjawab? Tidak, saudara tahu, saya juga harus tanya kepada berdoa syafaat. Saya tanya kepada Ibu Yayu, kemudian saya telepon kepada Pak Daniel Panji. Pak, kalau saya disuruh interview di podcastnya mereka itu bagaimana? Sudah, itu kesempatan Ibu jalan saja. Kalau sudah saya tanya jalan, oke saya jalan. Dan saya diinterview, dia dapat spesial, saudara, keterawas. Tapi yang saya katakan yaitu bagaimana mengasihi. Yang saya share itu hanya Injil Kerajaan. Sebab ternyata yang mereka seperti haus itu yaitu kolostrumnya Tuhan. Aku mengasihi engkau karena Tuhan mengasihi. Hanya itu message yang sederhana yang saya sampaikan. I love you because God loves you. Tetapi ternyata itu jadi kolostrum. Dan saya sempat juga diinterview, dimasukkan podcastnya. Atau ini saya belum di-share podcastnya. Padahal ini adalah kelompok yang suka di rumah yang di tapi bisa masuk. Nah,
Saya memang pernah dicela oleh seseorang, misalnya ada pendeta pada waktu itu, saya masih ingat saya mau pergi ke Madura, ada satu pendeta Kristen yang mestinya bicara, akhirnya dia tidak bisa. Saya tidak tahu masih ingat apa yang lainnya, saya masih cari, saya mau yang Kristen, tapi bukan. Jadi waktu itu dari angkatan, lalu waktu itu saya terima telepon dari seseorang, telepon orang yang saya tidak kenal. Dia bilang begini sama saya, Ibu Hana ini pengecut. Katanya, kenapa ibu tidak berani sampaikan Yesus yang disalibkan? Saya ketawa waktu itu, saya bilang, Bapak, kalau saya pengecut, nomor satu saya tidak pergi ke Muslim. Tidak, saya takut. Tapi saya punya strategi yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu menjadi seperti mereka, menjadi hamba dari segalanya, supaya saya bisa memenangkan sebanyak-banyaknya. Di pikiran saya tanya, sudah berapa orang yang ikut baptis? Saya jawabnya bagaimana saudara? Saya tidak mau angka yang bisa dihitung. Saya mau yang tidak bisa dihitung. Artinya apa? Begitu. Jadi saya begitu. Kalau bisa dihitung, kalau saya dengan strategi yang frontal, sekarang tidak ada lagi hubungan kita dengan lintas agama. Kalau saya masuk ke Madura langsung terima Tuhan Yesus. Saudara tahu sampai kita pernah satu kali kita di Madura itu sampai buyar semua acara kita, kan ada satu yang gereja mau bikin bakti sosial, nunut dengan kegiatan kita. Habis itu dia, kenapa? Ya, habis itu bagi Alkitab, habis saudara. Tidak habis, jadi kita tidak bisa pakai cara kita yang lalu. Ini kita belajar ini, kita tidak bisa masuk ke anak muda dengan cara yang lalu, dengan tidak. Tetapi dengan cara yang sederhana, tapi dengan melalui proses, supaya kita bisa memenangkan sebanyak-banyak orang. Jadi tidak bisa dengan cara yang kita pertahankan. Ini kalau tadi yang diterangkan tentang genset, makanya waktu saya dengar dari Il katakan, Mas, sekarang itu tidak bisa, anak muda dijak rapat di kantor ini. Kalau bisa terbuka semua itu, kalau misalnya pergi ke kopi saya atau kemana yang di situ, ya sudah. Kalau kamu memang mikirkan bahwa di tempat itu pikirannya lebih terbuka, oke, bisa rapat di sana, betul kan dia ngomong gitu. Sebab kita mesti, makanya kenapa saya juga undang dia. Cara pendekatan ke genset saya tidak tahu, tetapi dengan Muslim ini saya bisa katakan bahwa itu memang iya. Sampai saat ini, dan saat ini saudara tahu, Kristen kan tahu betapa kami dicela dulu sampai di Papak, saya dicela macam-macam. Tapi sekarang saya katakan saya bersyukur bahwa pada waktu yang lampau saya berbicara kepada pimpinan dari Aras Nasional. Mereka katakan, Ibu Hana jangan jalan sendiri. Ibu Hana itu mesti gandeng kami dari gereja supaya bisa berdampak lebih. Saudara tahu kalimat itu saya tunggu 30 tahun, saudara. Kalimat itu luar biasa bagi saya. Kalau saudara tidak tahu perjuangannya untuk mencapai kalimat itu, saudara tidak mengerti. Ada salah satu dari staf saya mengatakan, kalau mama bisa sampai diundang gerejanya saya bicara di sekolah Alkitab, itu mujizat terbesar. Saya tidak diundang di sekolah Alkitab untuk bicara tentang pelayanan ini. Sebab memang harus sabar. Nunggu lama, saya katakan saya tidak apa-apa nunggu lama, asal bisa sebanyak mungkin. Sebab saat ini memang tugas kita itu hanya membaca, mengumpulkan tanah, dan hanya membagi. Pada waktu saya dicela, saya dikatakan membangun jembatan. Waktu saya dicela Ibu Hana pengecut tadi itu, saya dengan senyum saya katakan, kalau begitu dengan cara strateginya Bapak itu, sudah berapa orang yang sudah Bapak menangkan? Jadi tidak ada. Kalau tidak ada kan berarti kan tidak sempurna. Berarti kan tidak berhasil ya Pak, tidak ada. Dengan cara yang sangat sederhana yang kami lakukan, berapa ratus orang yang sudah dirubah paradigma, yang sudah dirubah paradigmanya. Dari membenci kita, sekarang mengasihi kita. Dari dulu kita tidak pernah berdoa bersama-sama, sekarang kita bisa berdoa bersama-sama. Dari seorang yang sangat radikal, sekarang bisa membuat agama cinta yang merangkul semua orang. Kelihatannya memang proses, banyak orang tidak suka proses, sebab proses itu mereka maunya instan. Tapi tadi seperti dikatakan, tidak bisa kita pakai pertahankan cara yang lama. Sekarang saudara mau bagi traktat langsung dipegang. Sekarang kalau ada satu, ya saya bagi sudah habis. Tetapi dengan cara yang kita lakukan, kita bisa memeluk sebanyak orang. Urusannya nanti benihnya itu, benihnya itu tumbuhnya kapan, itu urusannya Tuhan.
Bagian kita itu hanya menabur. Bagian kita hanya menabur benih kasih. Dan saya ini menuai loh saudara, sungguh. Saya tuh kalau melihat orang-orang itu dari Muslim itu mengasihi itu, saya katakan kok bisa ya Tuhan. Saya jujur, saya merasakan kasih dari mereka itu lebih daripada saudara yang Kristen. Kalau mereka mengasihi, mereka berani korban, mereka berani naruh nyawanya mereka berani. Contoh Pak Dibio, satu keluarga. Sekarang saya katakan bagaimana dulu fanatiknya Pak Dibio, kan luar biasa. Tapi sekarang saya katakan bagaimana dia berani menaruh nyawa untuk, lalu ada orang Usoleh berani naruh itu yang lain-lainnya juga bisa bicara minta kasih. Itu apa? Bukan paradigma yang dirubah. So we change the paradigm. Kalau sampai saat ini kita masih punya pemikiran kalau mereka mau percaya sama Tuhan Yesus harus jadi Kristen, harus bajunya dirubah, harus tidak pakai kerudung. Itu tidak mungkin kita bisa mengenalkan seorang. Tadi yang dikatakan kita cari titik temunya. Kita jangan cari titik temunya. Titik temunya kita itu apa? Untuk saudara mau membuat jembatan, itu ini misalnya ada celah begini, mau membuat jembatan di sini ke sana, kan ibu mesti titik temu dan titik akhir kan mesti begini, baru bisa bikin jembatan. Nah sekarang kita titik temu, sesudah kita bersahabat, kita katakan, tahukah bahwa kita adalah satu saudara masih ingat waktu di Sinta tahun 2003 pertama kali kita menyanyikan waktu perang Irak itu, pertama kali sesudah 5 tahun kita berdoa bersama. Karena pada saat itu ada perang Irak, saya itu mau mengundang tamu-tamu dari Amerika untuk saya pertemukan dengan mereka. Tapi terjadi perang Irak, mereka membatalkan acaranya. Waktu itu kita bikin di di forum. Waktu saya batalkan acaranya itu karena mereka mau membatalkan datang sebelum McDonald mau dibakar waktu itu. Tahun 2003 perang Irak pecah, McDonald mau dibakar, donatur kami ada travel ban, tidak boleh datang, akhirnya mereka tidak datang. Tapi acara sudah tidak bisa kita batalkan. Akhirnya kita teruskan, dan waktu itu saya ingat Usoleh bilang, Mama cari, Mama pokoknya orang Amerika Mama, ya supaya kita mau tunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Bayangkan, dia katakan, cari temannya Mama yang Amerika, kami mau buktikan bahwa kami mengasihi mereka. Akhirnya saya cari siapa saudara tahu, saya dapat pendeta Wheeler, pendeta Thomas Wheeler, pendetanya dari ICI, dan kita bikin doa bersama. Dan waktu doa bersama itu, pertama kita nyanyikan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali